teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata NAPSA. Ya, NAPSA merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama itu narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Lalu untuk penyebab narkotika itu apa ya? Untuk penyebab narkotika berupa penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologi. Kemudian, jenis narkotika yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan setiap bahan alami ataupun buatan bukan narkotika. Ingat, bukan narkotika. Yang berkhasiat psikoaktif mempunyai pengaruh yang sangat besar, yaitu pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu untuk golongan yang terakhir itu apa ya? Untuk golongan yang terakhir itu adalah zat adiktif. Zat adiktif merupakan bahan alami yang bukan narkotika dan psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat adiktif itu seperti apa? Itu ada lem, aseton, ether, premix, thinner, dan lain sebagainya. Ada beberapa penyebab mereka menyalahgunakan nafsa. Penyebab yang pertama yaitu karena rasa ingin tahu, sehingga mereka mencoba dan akhirnya menyalahgunakan nafsa. Lalu, apalagi penyebabnya ya? Nah, penyebab yang kedua, mereka memiliki teman seorang pecandu, sehingga mereka terjerumus menyalahgunakan. Lalu penyebabnya apa lagi? Masih adakah? Masih teman-teman. Penyebab yang ketiga karena masalah ekonomi. Lalu ada juga penyebabnya lagi. Penyebab yang keempat, mereka pernah merasakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan mental maupun kekerasan seksual. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor risiko penyebab penyalahgunaan nafsa? Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari individu, seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta kurangnya religius. Kemudian faktor yang kedua apa sih? Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti kondisi keluarga, teman sebaya atau pergaulan, kemudian juga merasa ditolak di lingkungan sosialnya, dan penerimaan diri rendah. Dampak yang ditimbulkan oleh nafsa ada dua, dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung. Untuk dampak yang langsung, pertama akan ada banyak gangguan kesehatan pada tubuh dan dapat terinfeksi penyakit menular bahaya seperti HIV. Yang kedua itu menyebabkan depresi dan merusak mental. Yang ketiga itu mood yang berubah secara tiba-tiba dan seringkali menimbulkan perilaku abusif. Untuk dampak yang tidak langsung itu, yang pertama akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Yang kedua itu dikucilkan dari masyarakat dan bersikap lebih antisosial. Yang ketiga itu keluarga akan merasa malu karena memiliki anggota keluarga yang mengonsumsi nafsa. Yang keempat itu dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi. Yang kelima itu tidak dipercaya oleh orang karena pecandu umumnya itu gemar berbohong dan berbuat kriminal. Berikutnya, cara pencegahan nafsa. Apa aja sih cara pencegahan nafsa? Yang pertama, fokus pada hal positif. Yang kedua, mencontohkan kebiasaan baik. Lalu yang ketiga, ciptakan keharmonisan keluarga. Yang keempat, bangun ikatan emosional. Yang kelima, tanamkan nilai-nilai agama, dan masih banyak lagi. Macam-macam jenis nafsa, yaitu pertama ada narkotika golongan 1 itu ada heroin, kokain, kitau, dan ganja. Kemudian golongan 2 yaitu ada betadine. Narkotika golongan 3 ada kodein. Kemudian ada psikotropika ada 4 golongan, yaitu golongan 1
ekstasi, golongan 2 amfetamin, golongan 3 phenobarbital, dan golongan 4 nitrazepam. Peran masyarakat terhadap pencegahan nafsa yaitu pertama, ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya nafsa. Yang kedua, melaksanakan program hidup sehat. Yang ketiga, menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan nafsa. Yang keempat, ada membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran nafsa.